Ya, selamat pagi, siang Bapak Ibu. Kita akan mempelajari tentang pemanfaatan LMS ya, Sistem Manajemen Sistem, Google Classroom dan Psikologi. Nah, nanti kita pembelajarannya ini dibagi dua bagian besar, yaitu tentang Google Classroom dan Psikologi. Ya, nanti diharapkan setelah mengikuti diklat ini Bapak Ibu mampu menggunakan Google Classroom dan Psikologi. Nah, waktu pelaksanaannya ini diklat tahap 2 ini direncanakan tanggal 19 Agustus sampai 3 September. Jadi selama 16 hari. Setara dengan 32 jam. Direncanakan pembukaan nanti tanggal 19, penutupan nanti tanggal 3 September. Nanti Bapak Ibu di sistem Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugas, kita jadwal mulai tanggal 27 Agustus, dan nanti ada satu tes akhir di sekitar 5 hari sebelum kegiatan kita buka ya. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti tes akhir, wajib ya, dibuka mulai tanggal 30 Agustus, paling telat mengikuti tanggal 3 September. Tentang penilaian Bapak Ibu nanti 70% itu adalah keterampilan ya. Jadi tugas Google Classroom dan membuat LMS menggunakan Google Classroom dan Psikologi ini 70%. Nah, tes akhir itu 30%. Dan tidak ada toleransi keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Jadi tanggal 3 September itu semua tugas, semua tes akhir sudah dikerjakan. Nah, ini alur pembelajarannya di LMS itu nanti Bapak Ibu membaca materinya. Jadi ada materi bahan bacaan maupun berbentuk video, Google Classroom maupun Psikologi. Terus Bapak Ibu bisa berdiskusi di forum, bisa memberikan pesan antar teman atau ke pengajarnya melalui message. Nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Setelah itu Bapak Ibu tes akhir. Ini saya sekilas ada fitur-fitur LMS yang mungkin Bapak Ibu harus ketahui. Pertama mungkin ini yang Bapak Ibu bisa merubah bahasanya. Default itu bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu nanti bisa merubahnya ke bahasa Indonesia. Terus di sini ada profil Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu rubah juga. Nah, ini blog ya, ini blog yang navigasi dashboard dan sebagainya. Ini namanya blog, kalau mau di hide nggak apa-apa. Ada ini menu-menu ya, ada menu pendahuluan, terus tentang Google Classroom, terus tentang Psikologi, nanti ada evaluasi, ada penutup. Nah, nanti di sini ada kalau mau melihat partisipannya siapa dan sebagainya ya. Bapak Ibu nanti bisa coba langsung ke LMS-nya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu harus memperhatikan juga, nanti kalau ada pengumuman dari pengajarnya bisa dilihat di menu pengumuman. Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi di forum. Nanti direncanakan ada VCon juga, nanti tanggalnya kita tentukan untuk kita berdiskusi tentang materi ini. Jadi ini ada menu-menu ya, pendahuluan, LMS dengan Google Classroom, membuat LMS dengan Psikologi, ada evaluasi, ada penutup. Nah, ini di dalam materi itu ada materi tentang membuat LMS ya, dengan Psikologi, terus ada bahan bacaannya. Nah, perintah tugas ini ada di sini, ada tugas Psikologi itu nanti apa gitu ya. Ini juga sama di Google Classroom juga sama. Jadi aktivitas pembelajarannya sederhana sekali. Jadi ada penyampaian materi, ada Bapak Ibu bahan bacaan bisa diunduh, dan nanti Bapak Ibu memberikan masukan mengisi kuesioner ini. Nah, bahan bacaan misalnya nanti ada Google Classroom, nah ada tutorialnya, nanti Bapak Ibu bisa download. Nah, ini tugasnya ada perintah tugas, misalnya buatlah apa-apa. Ini masih menggunakan yang dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada kuesioner, Bapak Ibu mengisi isian apakah menyukai materi yang diajar dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu mengumpulkan tugas itu di bagian portofolio, di menu evaluasi.
ada portofolio peserta, nanti Bapak Ibu mengumpulkan tugas yang diperintahkan di bagian tugas di bagian portofolio. Nah, nanti terakhir Bapak Ibu mengikuti tes akhir dan mengisi evaluasi media. Nah, ini yang sering ditanyakan, activity completion. Bapak Ibu nanti yang saya tandai merah ini nanti tercentang otomatis, tapi ada juga yang Bapak Ibu harus mencentang secara manual. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca materi misalnya, ini nanti tercentang otomatis. Setelah membuka bahan bacaan, nanti ini juga tercentang secara otomatis. Nah, ini jadi tugasnya ada 3 di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti membuat naskahnya. Jadi sebelum dibuat di LMS, baik menggunakan Google Classroom maupun Psikologi, Bapak Ibu harus membuat naskahnya dulu, biar Bapak Ibu nggak bingung nanti ya. Jadi ada 3 tugas Bapak Ibu ya. Ada 1 tadi membuat naskah, kedua itu tentang Google Classroom. Jadi Bapak Ibu nanti di bagian tugas itu Bapak Ibu baca ketentuan tugasnya tuh apa. Misalnya di Google Classroom ini harus membuat minimal 1 kelas, terus membuat minimal 3 topik pembelajaran, membuat 3 fitur materi, itu ada 1 tugas dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu baca ya secara teliti di sini. Nah, baca nanti ya nanti peserta harus masuk ya. Bapak Ibu minimal ada 2 peserta di kelas tersebut, nanti Bapak Ibu harus menilainya, nanti di hasil penilaiannya itu Bapak Ibu unduh ya, diunduh, di-download, terus nanti dikumpulkan di bagian evaluasi portofolio peserta. Nah, rubrik penilaian Google Classroom ini ada misalnya harus membuat 3 topik ya, nilainya 10 poin. Fitur mati 10 poin. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, jadi wajib kalau misalnya tidak ada nanti poinnya tidak masuk Bapak Ibu. Nah, yang tugas 3 adalah tentang membuat LMS tentang di psikologi ya. Minimal 1 kelas ya, minimal membuat 2 fitur page, membuat 1 fitur diskusi dan sebagainya. Bapak Ibu nanti silahkan tugasnya diteliti, diperhatikan, terus nanti kode kelasnya dibagikan ke 2 peserta didik atau nanti dibagikan ke saya juga ya. Simpan kode kelas di bagian evaluasi. Jadi dikumpulkan ini kode kelasnya biar saya bisa masuk juga dan saya dijadikan member sebagai admin untuk memeriksa tugas Bapak Ibu. Ini rubrik penilaiannya sama, jadi setiap ketentuan tugas itu ada penilaiannya, misalnya 2 fitur page nilainya 20 poin dan sebagainya. Nah, rekapitulasi nilai, jadi nilai akhir itu 70% tugas, tes akhir itu 30% ya. Nilai tugas itu dari 10%-nya naskah. Kalau tidak membuat naskah tentunya tidak kosong ya, nilai 10%-nya ini. Terus Google Classroom-nya kita nilai 50%. Psikologinya, ini psikologi ya, maaf dulu, psikologinya 40%. Nah, nanti ya ini nilai tugas akhir, nilai akhir, nilai tugas dan tes akhir. Pengumpulan tugas di sini Bapak Ibu jangan lupa di menu evaluasi ini ya, ini saya tandain merah. Terus nanti Bapak Ibu add submission ya, diklik add submission untuk mengumpulkan tugas. Nah, isikan di sini linknya ini. Jadi misalnya kode kelasnya nanti diisi sini. Ya Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya. Mungkin nanti penjelasan lebih lengkapnya mungkin kita adakan Vicon, kita bisa bertanya jawab di situ. Selamat belajar Bapak Ibu.